Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Budian di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 2. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang pendidikan agama Kristen, mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami boleh memahami dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah masuk di dalam pembelajaran yang ketiga. Tentang apa ya anak-anak? Wah, tentang saling mengasihi anggota keluarga. Tuhan mengasihi ciptaannya, karena itu disebut sebagai Maha Kasih. Tuhan juga memelihara seluruh ciptaannya dengan penuh kasih. Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, artinya memiliki sifat-sifat Tuhan. Salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia adalah kasih. Nah, anak-anak, ayo sekarang kita sama-sama mendengarkan kisah Alkitab tentang Yusuf dan saudara-saudaranya ya. Yuk, dipersiapkan untuk duduk manis, mendengarkan dan juga melihat kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yakub memiliki 12 anak laki-laki, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Benyamin. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu Bapak Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Tetapi saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf marah dan mengambil jubah maha indah dari Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Tidak hanya itu saja anak-anak, banyak sekali kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya kepada Yusuf. Mau tahu? Saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Setelah itu, pedagang Midian itu juga menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pegawai Raja Fir'aun di Mesir. Nah, Yusuf sudah banyak sekali melewati berbagai kesulitan. Pada suatu kali, Fir'aun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi. Dan Yusuflah yang dapat mengartikan mimpi tersebut, hingga pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir untuk mengatasi bencana kelaparan di Mesir. Ketika 7 tahun kelaparan itu melanda di Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkan bahan makanan. Nah, sungguh mulia bukan sifat dan sikap yang dimiliki oleh Yusuf? Ketika bencana kelaparan terjadi,
Yakub menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir. Dan Yusuf akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya. Namun saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf yang penampilannya telah berubah. Yusuf pun tidak menyimpan dendam kepada kakak-kakaknya dan memaafkan mereka. Kakak-kakak Yusuf pun telah menyesali perbuatan mereka. Akhirnya mereka semua hidup rukun kembali. Keluarga Yakub berkumpul dan menjadi satu lagi karena mereka saling memaafkan dan mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus bisa saling mengasihi sesama anak-anak, terutama keluarga kita. Apabila di dalam keluarga hidup dengan saling mengasihi, maka akan tercipta kedamaian dan kerukunan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga melihat cerita tentang saling mengasihi anggota keluarga. Nah, bagaimana ya caranya mengasihi anggota keluarga? Coba yuk kita lihat sama-sama ya anak-anak. Duduk yang baik, kita mendengarkan bersama-sama. Mika, tahu nggak kotak pensil kakak? Apakah kamu yang ambil kotak pensil kakak di dalam tas? Aku nggak tahu kak, kan aku dari tadi di kamar. Sedangkan tas kakak ada di ruang nonton TV. Oh, gitu. Nanti kalau Mika lihat, kasihkan ke kakak ya. Iya kak, ya udah aku pergi dulu, aku capek banget nih. Hahaha, untung aja gak ketahuan sama Kak Tasya kalau aku udah ambil kotak pensilnya. Aku pakai dulu untuk menggambar. Akhirnya selesai juga merapikan tempat tidur. Sekarang waktunya aku bermain. Mika, ayo kita bermain. Ayo kak, enaknya main apa ya? Kita main boneka aja ya kak. Oh iya, bonekanya kan ada di kamar kamu, Vika. Kakak aja yang ambil, aku tunggu di sini ya kak. Tunggu ya Vic, kakak ambil dulu bonekanya di kamar kamu ya. Di mana ya Vika taruh bonekanya? Di sini nggak ada, di sana nggak ada. Loh, ini kan kotak pensilku. Kok ada di kamar Vika? Vika, Vika, Vika. Kok kotak pensil kakak ada di kamar kamu? Kamu mengambilnya ya? Nggak tahu kak, kok bisa ada di sana. Ayo Vika, jujur saja sama kakak. Kalau kamu mengambilnya tanpa memberitahu kakak. Aku minta maaf kak, aku memang mengambil tanpa izin sama Kak Tasya. Saya kasih tahu ke ayah bunda ya kak, kalau aku udah mengambil kotak pensil kakak. Apalagi tanpa izin terlebih dahulu sama kakak. Ya, kakak maafin kamu. Tapi jangan diulangi lagi ya, karena mengambil tanpa izin terlebih dahulu sama kakak itu artinya mencuri, dan mencuri itu dosa loh Vika. Iya kak, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Ya udah, ayo kita mulai bermain. Wah, bagaimana ceritanya tadi tentang Vika dan Tasya?
kalian mendapatkan apa ya? Wah, ternyata tadi Vika sudah berbuat salah kepada Tasya, kakaknya. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi? Kakaknya memaafkan kesalahan siapa? Vika. Wah, seperti itu juga anak-anak. Anak-anak juga harus bisa memaafkan saudara satu dengan yang lain. Nah, pada pagi hari ini, kemudian ada tugas untuk anak-anak. Apa ya tugasnya? Yuk coba dilihat. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak. Nah, di situ ada pertanyaan. Yang pertama, bertengkar dengan kakak. Nah, apakah anak-anak sering bertengkar atau kadang-kadang atau belum pernah? Yuk coba diisi dengan tanda centang di situ sesuai dengan yang anak-anak sudah lakukan, sering, kadang-kadang, atau belum pernah. Yang kedua, menjahili adik. Nah, anak-anak pernah nggak menjahili adik? Terus yang ketiga, membantah perintah ibu. Yang keempat, ketika orang tua pergi, saya bermain sepuas-puasnya. Kelima, belajar kalau hanya disuruh. Keenam, melihat televisi sampai larut malam. Nah, silakan anak-anak isi. Apakah anak-anak sering melakukan, kadang-kadang, atau belum pernah melakukan? Silakan diisi ya, anak-anak. Berilah tanda centang pada kolom tersebut. Tugas yang kedua, anak-anak silakan menghafalkan ayat hafalan di dalam Yohanes 15 ayat 17b. Kasihilah seorang akan yang lain. Silakan kirimkan video kemudian ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kami harus saling mengasihi di dalam anggota keluarga kami. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami boleh saling memaafkan satu dengan yang lain. Kami boleh mengampuni satu dengan yang lain ketika saudara kami berbuat salah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.